Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dwi di otomotif, berita otomotif. Kita akan membahas tentang XL7. Ya, mungkin ini sudah banyak yang membahasnya, tapi saya ingin membahas ini XL7. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita lihat dari suzuki.co.id ya, automobil. Nah, ini tampilan XL7. Basicnya itu dari R3, jadi kalau kita lihat hampir mirip-mirip dengan R3 yang di SUV kan sebenarnya ya. Nah, tapi sedikit berani Suzuki membuat gebrakan di XL7 ini. Nah, kalau lihat sebenarnya hampir sedikit berbeda saja dengan R3 ya. Nah, ini tampak luar. XL7 tampak dari luar atau dari eksteriornya. Ini tampak dari depan, ini tampak dari belakangnya. Nah, kalau lihat XL7 itu ada pilihan warna merah. Nah, kalau ini hanya ada di tipe Alfa ya, yang tipe tertingginya ya. Kalau yang atapnya hitam ya, terus ini juga hanya ada di tipe tertinggi. Selain tipe tertinggi ada ini yang hitam, ada warna putih, ini hampir sama dengan R3, ini warnanya sama ya. Nah, ini abu-abu, ini warna putihnya, ini warna hitamnya, terus ini putih. Nah, ini antara ini tipe tertinggi ya, ini Alfa, ada pilihannya ada 4. Kalau Alfa ada 4 tuh, merah, kaki black ya, ada terus cool black ya, terus prim snow white. Nah, ini nanti hitamnya sama itu apakah sama? Bir Bulgari red ini sama ya. Ini ada di beta, ini hanya ada di beta. Ini metallic magma grey, terus Bir Snow White sama ya putihnya ya ternyata ya. Cream Cool Black sama juga. Nah, Bir Snow White. Nah, Zeta ini hitamnya di Zeta, terus metallic magma grey Zeta, terus ini di Zeta. Nah, ini penampilannya. Nah, kita lihat di eksteriornya. Nah, kalau dilihat dari eksteriornya, LED-nya itu LED headlamp sudah DRL ya, sudah DRL, lampu DRL-nya, ada lampu DRL-nya. Terus ini kalau kita lihat bisa dibesarkan nggak ya? Oh, nggak bisa. Ini muscular chrome floor grill, ini ada grillnya ini. Terus garnish fog lamp, ini garnish fog lampnya. Garnish fog lamp itu ini ya. Terus ball fog lamp, ini fog lampnya udah hitam-hitamnya. Outside door mirror, ini bisa buka tutup. Hot seat sleep, ini untuk out. Ini ada start stop engine bukan start stop, ini outside door headlamp. Oh, ini sudah chrome. Kalau yang Alfa yang Zeta itu body color ini ya, blackout. Nah, ini blackout, sudah di blackout untuk pilarnya. Untuk yang Alfa, yang selain Alfa belum di blackout. Terus
roof rail, semua tipe sudah ada roof railnya. New design alloy with, ini untuk peleknya semuanya sama ya, semua tipenya sama. Ini ukuran bannya 195/60 R16. Terus nah ini hanya ada di tipe tertinggi kamera. Ini rear windows demister itu hanya ada di Alpha dan Beta. Zeta tidak ada ya. Stop lamp LED ini ada di semua tipe. Rear combination lamp LED ini hanya ada di Alpha dan Beta. Terus garnish chrome itu hanya ada di Alpha, ini garnish chrome. Nah, reflector bumper ini di semua tipe ada semua. Nah, ini kalau dari eksterior, sekarang ke interior. Interior ini penampilannya seperti ini. Interiornya bisa untuk 7 penumpang ya, sangat elegan dengan kursi semua berwarna hitam. Ini untuk yang punya anak-anak jadi lebih nyaman, karena kalaupun kursinya hitam itu nggak mudah kotor ya. Beda kalau R3 GL itu kan kursinya grey, grey itu mudah kotor. Ini tampilannya semuanya hitam. Extra large spare for 7 ya, ini untuk 7 penumpang. Ini AC-nya sudah digital. Terus ini smart mirror Alpha, ini hanya untuk Alpha saja ya. Jadi di lampu yang untuk lihat belakang itu bisa merekamnya. Nah, untuk ini bisa jadikan untuk melihat belakang tetap, tapi juga bisa merekam. Ini dashboardnya masih sudah elegan, cuma bahannya masih bahan plastik keras ya, kan plastik kasar tapi plastik keras. Nah, ini engine start stop button ini hanya ada di Alpha dan Beta. Terus ventilation AC with cup holder ini sudah ada di semua tipe ada. Terus stunning audio touchscreen ini semua tipe 8 in ya, karena semuanya sama. Stunning with display color dot ini semua tipe sama. Carbon fiber dashboard ini semua tipe sama. Bluetooth phone koneksi ini semua tipe sama. Yang membedakan kalau yang Zeta itu tidak ada untuk pindah di steering ya, pindah lagu, next, besar kecilkan suara itu nggak ada. Nah, power outlet ya, ini ada satu di depan, ada yang di dua itu ada di tengah, di belakang dua ada. Nah, yang ketiga ini yang di Zeta itu nggak ada yang di tiganya ya, yang di Zeta. Ini ada armrestnya. Nah, ini mesinnya masih sama seperti R3. Ini kodenya K15B DOHC ya, sama ya. Fitur keamanan Suzuki XL7 ya, ada head track, mampu meningkatkan fitur keamanan bodi yang ringan dan kokoh irit bahan bakar. Hill hold control HHC, membantu atau keamanan sistem pengereman saat berada di tanjakan ya. Ini kalau kita mau naik di tanjakan ini sudah ada HHC sehingga kita nggak mundur ya. Nah, ini dual airbag, terus EBD.
Terus NVA, bodi ini dilapisi bahan kedap suara yang dirancang khusus sehingga mengurangi tingkat kebisingan. Ini lebih kedap daripada R3 ya berarti ya. Kalau setahu saya R3 nggak ada ini. Tag body, ABS, anti lock brake system, ini electric stability program, ini sudah ada ESP. Jika mobil membelok terlalu understeer atau oversteer, ini untuk keamanan pada mobil ini ya. Rear parkir sensor, udah ada sensor parkir, ada immobilizer, keyless entry. Ada keyless entry-nya tuh di Zeta nggak ada ya. Nah, immobilizer-nya ada tapi keyless entry-nya nggak ada di tipe Zeta. Terus Sigma stop lamp, ini stop lampnya ada. Terus ini kalau lihat dari dimensinya, panjangnya 4450, lebih panjang sedikit dibanding R3. Lebarnya sama, tinggi keseluruhannya lebih tinggi daripada R3. Jarak porosnya 2740, lebih sama ya, kurang lebih sama. Jarak pijak depan sama, jarak pijak belakang sama, jarak terendah. Nah, terus radius putar minimum 200 mm atau 2. Terus mesin ini menggunakan mesin yang sama persis dengan R3, tapi ya sama ya, ini saja daya maksimumnya sama 104,7 PS untuk 6000 rpm. Ini momen putar maksimumnya juga sama 138 per 4400 Nm sama. Terus transmisinya 5 percepatan, angkanya sama. Duduknya ya, ini tempat duduknya untuk 7 orang dan tempat bahan bakarnya 45 liter. Nah, itu ini daftar harganya untuk on the road November 2020. Ya, ini Zeta itu 232 yang manual ya, ini yang manual. Terus yang Zeta yang otomatis 242.500, terus Beta dan yang tertinggi Alpha itu 269 juta. Kalau lihat dari ini, terakhir saya tanya dengan komunikasi dengan sales itu di angka cashbacknya di angka 15 sampai 25, tergantung kita bisa komunikasi dengan salesnya. Itu dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Tolong dukung kami untuk mengembangkan konten-konten berikutnya. Dan berilah subscribe untuk YouTube kami, tolong di subscribe dan di like. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.